dan menyuruh kamu untuk ita itu apa artinya? Ita idil kurba, kamu mendatangkan kepada karib kerabatmu, wa ita idil kurba, haknya. Wa ita idil kurba, mendatangkan kebaikan kepada karib kerabat, berbuat baik maksudnya itu. Iya kan, mendatangkan kepada karib kerabat itu apa? Apa kamu tinju-tinju dengan tinju, datang dengan tinju? Enggak lah, dengan kebaikan lah. Tadi kan istilahnya ihsan. Ihsan itu kepada karib kerabat yang ada hubungan familier ya, famili 100 ya, ada. Kamu siapa pemilihmu? Fajri, kakakmu, siapa lagi? Itu zil kurban. Ada hubungan karib kera. Zil kurba, zil karnain. Siapa kamu zil karnain? Memiliki tanduk. Zil akmal, zul rahmah, memiliki kasih sayang. Dia lagi zul fadli, zul kifli. Zizi itu memilik arti pemilik, memiliki. Biar tahu kamu sikit, jangan pelongo-pelongo, nanti masuk lalat nanti ke mulut. Mana bagus, pintar atau on? Pintar. Apa bukti pintar itu bagus? Kemarin ada Ali bin Abi Thalib bilang apa? Bukti kemarin. Ada pasti itu. Maren lah. Apa bukti ilmu bagi samamu? Setiap orang pengen dikatakan orang berilmu. Mau kamu dikatakan berilmu? Oh ya, Yazid itu orang berilmu itu, banyak dalam ilmunya itu. Senang enggak? Oh, Rijal itu orang berilmu. Senang enggak? Kan kembangin dong langsung toh. Itu tandanya sekalipun dia enggak pantas dikatakan berilmu, tapi dibilang berilmu, senang enggak? Ini Ali bin Abi Thalib bilang. Kafa bil ilmi syarafa. Baca. Ayadda'ihi man la yuhsinuhu. Apa artinya? Kafa bil ilm. Cukup bukti, satu bukti ilmu itu syaraf. Apa syaraf? Syarafa itu mulia, syarif, syarifah, asrafil anbiya. Bukan surat itu, ucapan Ali bin Abi Thalib itu, surat pula katamu. Siapa yang bilang nih? Bukti ilmu itu mulia. Dia apa? Setiap orang yang tidak pantas dikatakan alim pun senang dia. Siapa senang tadi dibilang? Oh, si Yunus itu orang alim itu, banyak ilmu itu, bacaannya banyak, kitab yang ditamatinnya. Senang dia tuh. Hanif, orang alim itu. Masya Allah dia banyak, 30 juz, 114 surat, 6.232 ayat hafal sama dia. Ratusan huruf tahu dia semua. Kitab-kitab hadis yang 7, yang 9 hafal dia. Kitab-kitab ulama banyak sama dia. Senang dia ya. Ini terbukti Ali bin Abi Thalib ucapannya itu betul. Setiap orang selalu menisbatkan diri kepada ilmu. Dan yafrah dia, yafrah gembira kalau ilmu itu dinisbahkan, disamatkan ilmu itu kepada dia. Apa semat? Pernah kamu tengok semat? Mana contoh semat ya? Digantungkan, dinisbahkan.
digantungkan kepada dia. Ini orang kaya. Kaya itu digantungkan sama dia, dibilang berarti dia orang kaya. Orang banyak mobilnya di rumah. Berarti kekayaan itu dinisbahkan sama dia. Itu sematkan namanya. Orang alim dinisbahkan ilmu kepada dia, senang dia, betul? Kitab Kutubus Sittah, Kutubus Sab'ah, kitab-kitab ulama hafal dia, Al-Quran 30 juz hafal dia. Berarti dinisbahkan hafalan ilmu itu kepada dia, senang dia ya. Itu bukti ilmu itu milik. Coba kalau bodoh dinisbahkan sama kamu, itu orang bodoh itu. Apapun nggak tahu dia. Surat Al-Ikhlasnya nggak tahu dia itu. Ad-Duha aja nggak hafal dia. Fama bi ni'mati rabbika fahadis itu nggak tahu dia. Barakallah aja nggak tahu arti dia. Dinisbahkan kebodohan kepada dia, senang dia nak? Pasti berlepas diri dia. Ini bukti ucapan Ali bin Abi Thalib itu benar adanya. Kafa bil jahli zamma. Cukuplah bodoh itu sesuatu yang tercela. Buktinya apa? Setiap orang yang kebodohan dinisbahkan kepada dia, nggak mau dia, berlepas dia. Kamu bodoh, ndak, gue tampar kau nanti ya. Kan gitu ya. Kau enak aja kau bilang bodoh aku. Kalau ada orang yang gembira dikatakan bodoh, itu hang ya. Error apa hang? Error. Samanya itu. Ya. Dikatakan bodoh senang dia. Ini orang on ini. Otak udang mungkin ya. Ada kuning-kuning di sini. Ini terbukti bahwa ucapan Ali bin Abi Thalib itu benar. Kamu dinisbahkan kepada ilmu atau kepada on? Siapa yang suka di on kan? Kamu on, kamu blow on. Hei, pernah kamu dengar Gus Miftah menggoblokkan orang? Aku tahu nih yang bilangnya. Goblok. Jualkan aja goblok. Ini bukti nih. Tambah lagi bukti kan? Ya, dihinanya orang tukang es teh. Oh, yang jualan es teh. Kan tahu kamu kan? Es tehmu masih ada? Masih. Terus apa katanya? Enggak, apa lagi? Jual ke sana itu goblok. Kalau nggak laku tuh nasibmu itu. Apa kata netizen? Marah netizen sama dia. Seorang si Gus, masa ucapannya dipecat lagi dari staf khusus Presiden Prabowo. Gara-gara ucapan goblok. Dia mundurkan sendiri. Ya, dia malu itu karena dihujat oleh netizen. Ya. Orang yang ketawa-ketawa juga kena imbas dari ucapan si goblok. Jadi itulah bahayanya, hinanya kata-kata bodoh itu. Gara-gara dia mengucapkan bodoh aja, dia malu kepada Presiden Prabowo, mengundurkan diri dia dari staf khusus sebagai apa dia itu? Pluralisme makanya. Untuk mendekatkan orang, persatuan, seluruh keyakinan-keyakinan dipadu jadi satu di Indonesia ini, ya. Nggak ada fanatik, nggak ada. Ya, itu namanya ajaran apa itu? Pluralisme. Kalau kita sederhana aja, lakum dinukum. Siapa tahu arti lakum dinukum? Kamu kok bicara kamu? Kita pintar kali kamu. Apa lakum dinukum tadi? Lakum dinukum artinya? Nah kan? Masih mending tahu. Kita sederhana aja dalam agama ini. Kita nggak perlu hormat-hormat. Ya, mempelajari agama dia, ikut selamatan kepada
hari rayanya, nggak perlu kita. Paling sikit lakum dinukum walia. Siapa tahu lakum dinukum? Anak pondok. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu. Silakan kerjain agamamu. Amalkan agamamu, ilmui, pelajari, amalkan. Aku terserahku aja. Aku belajar tentang agamaku, aku pahami, aku amalkan. Tidak perlu campur-campur aduk, campur sari, campur gado-gado teh kucing. Mau nggak mau dikasih gado-gado campur teh kucing sedikit aja mau. Itulah hak dan batil tadi. Hak dan batil itu ibarat sepiring gado-gado atau lontong pecel dikasih teh kucing atau teh cicak atau teh kecoa sedikit aja mau. Apalagi banyak satu goni. Ya tertimbun lah piringnya sama goninya ya. Walaupun sedikit kebatilan, kalau kebenaran dicampur aduk, ibarat kayak gitu dia. Jadi jangan wala talbisul haqqa bil batili. Surah apa itu? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, Al-Baqarah ayat 40. Ada enggak itu? Kamu nggak hafal ya? Wala talbisul haqqa bil batili. Jangan selalu kamu campur adukkan. Kamu anak pondok tapi bergaya preman. Pakai celana ketat, ya, gaya-gaya anak pang. Boleh gitu? Kalau kita anak pondok itu gimana? Kayak santri lah, santri Jawa. Santri Sabilul Jannah tahu kamu sana? Nampak samamu? Pakai celana, pakai sarung dia tuh. Sarung. Pakai peci apa pakai topi? Sabilul Jannah, purba aja. Orang purba itu apanya? Gurunya. Kayak santri dia, Medan sana, pesantren purba. Gak ada dicampur aduknya antara hak dan batil. Santri tapi gaya preman, akhlak preman. Ami aja yang preman dulu di Medan sana, nggak preman sekarang. Malah sekarang nggak preman kali lah, preman sedikit aja. Ya. Ya. Nggak perlu preman-preman, yang penting ilmunya yang penting satu. Apalagi? Sholat. Gayanya jangan gaya preman. Ini kalau sudah liburan kayak preman lagi dia. Kalau nggak liburan masih seperti biasa, kayak santri lah, anak pondok. Habis itu anak boleh gitu. Wala talbisul haqqa bil batil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Begitulah Allah memberikan pengajaran samamu. Apa yang diajarkannya? Innallaha ya'murukum. Apa ya'mur? Amara ya'muru. Apa arti amara? Umar. Kakakmu Umar. Apa sih Umar artinya? Abangmu. Ya'mur. Amara ya'muru.
Memerintah. Kalau Umar diperintah artinya ya. Umaru. Ya'mur. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ulang lagi tadi. Surah apa itu ya? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu kepada berlaku adil dan berbuat sebaik-baiknya perbuatan. Ihsan itu artinya apa? Ihsan. Apa makna ihsan? Seolah-olah kamu melihat Allah, jadi takut bermaksiat lagi. Iya. Apa maksudnya itu? Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Apa maksudnya? Paham kamu sampai situ? Kamu nanti kena ini, nanti keplang, nanti berdarah kepalamu nanti. Apa artinya? Allah, kalau kamu beribadah seolah-olah melihat Allah. Bagaimana sih maksudnya? Bisa kamu melihat Allah seolah-olah melihat Allah? Apa itu? Seolah-olah melihat Allah itu berarti rasa kedekatan, rasa pengawasan Allah itu dekat sama kita. Kalau orang kafir, kufur, tidak ada rasa-rasa itu semuanya. Rasa diawasi, mana ada orang kafir diawasi. Kalau merasa diawasi oleh Allah, dia akan masuk neraka nanti. Pasti tidak berbuat jelek dah, tidak mencuri, tidak membegal dia. Kenapa kita ini berhenti dari mencuri? Karena kita merasa Allah itu dekat sama kita. Kita sudah melihat Allah, itu Allah lihat kita ini. Kita lihat Allah itu. Seolah-olah Allah menengok kita. Seperti Ami nengokmu ini, seolah-olah kamu kayak gitulah. Ami mengawasi ujianmu, Ami tengok kamu. Mau juga kamu mau apa? Mencontek-contek, menengok buku. Sudah ditengok kayak gini ya? Mau juga? Sudah ditengok dia, jangan mencontek kata Ami misalnya kan. Jangan. Terus udah dilihat, diplototin lagi malah enak aja dia. Kayak gitulah begal itu. Untung aja dia tidak merasa. Kalau dia merasa dilihat oleh Allah terus membegal juga, dia betul-betul mati hatinya tuh. Sudah tahu Allah melihat dia, terus tetap juga dia merampas punya orang. Kurang ajar tidak begal itu. Kenapa kita tidak membegal? Ami nggak membegal, tidak mencuri, tidak menipu. Kenapa? Karena Ami insya Allah agak ihsan sedikit. Ya, walaupun tidak dikatakan ihsan kali lah ya. Ami masih takut kepada Allah, takwa sama Allah itu seolah-olah melihat Allah. Kalaupun Allah tidak Ami lihat,